Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, ada 4 hal yang harus diingat dan dilupakan. Hal yang harus diingat adalah pertama, kebaikan orang lain terhadap kita. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, orang atau saudara kita sesama muslim berbuat baik kepada kita, apapun bentuk kebaikannya, tidak dihitung besar kecilnya, apakah berupa bantuan, nasihat, motivasi, memberikan makanan, memberikan minuman, pakaian, memberikan sedekah. Apapun itu bentuknya, kebaikan orang jangan pernah dilupakan. Orang yang melupakan kebaikan orang lain, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membukakan pintu hati orang itu untuk berbaik kepada kita. Jadi seseorang yang tidak mau mengingat kebaikan orang lain, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, berarti dia tidak berterima kasih kepada orang yang telah membantu dia. Apapun bentuknya itu. Meskipun hanya tegur sapa, ramah, salam, dan senyuman, kita harus mengingat kebaikan orang itu. Jangan pernah melupakannya. Karena dengan bentuk mengingat kebaikan orang lain terhadap kita, berarti kita itu akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memupuk tali persaudaraan dan tali silaturahim. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 137 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsaul fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan kelebihan atau kebaikan di antara kamu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang kedua adalah, saudaraku kaum muslimin yang beriman, yang harus diingat adalah kesalahan kita kepada orang lain, kekilafan kita, kejelekan kita yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Rasanya kalau sengaja berbuat salah, dosa terhadap orang lain, selaku seorang kaum muslimin yang beriman, apalagi saya, rasanya nggak ada. Tapi yang namanya manusia tak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Jadi ingatlah itu kesalahan kita terhadap orang lain. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, betapapun kita selaku orang yang beriman, orang yang soleh-soleha, tidak ada yang namanya tidak melakukan kekilafan. Kilaf dan salah itu sifatnya manusia. Karena yang mutlak kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya apabila melakukan kesalahan dan kekilafan, perbuatan jahat kepada orang lain, hendaklah diingat dan cepatlah meminta maaf terhadap orang yang dizalimi itu, supaya merekat hubungan itu kembali menjadi lebih baik. Sebagaimana dalil di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Setiap anak Adam tidak ada yang tidak melakukan kekilafan atau perbuatan dosa atau salah. Sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa, salah, dikilaf adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Hendaklah kamu segera bertobat, minta ampun kepada Allah dengan semurni-murni bertobat. Dan janganlah mengulangi perbuatan itu kembali. Saudaraku kaum muslimin yang beriman. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, 2 hal lagi yang harus dilupakan adalah yang ketiganya, yaitu melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Apapun bentuk kebaikan kita, tidak perlu pamer, tidak perlu riya, tidak perlu sum'ah memberitakan agar didengar dan didecak kagumi oleh orang lain. Terutama juga tidak perlu al-manna atau al-manni. Al-manna itu berupa
menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya yang menyakiti perasaan orang lain yang menerima kebaikan kita. Di dalam Al-Quranul Karim Al-Baqarah 264 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan, merusak ibadah sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dengan mengungkit-ungkitnya, dan menyakiti orang yang menerimanya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, selanjutnya yang harus dilupakan adalah yang keempat, keburukan, kejahatan, atau kesalahan orang lain terhadap diri kita. Apapun bentuknya di dalam pergaulan, tidak ada yang tidak ada kekilafan. Sedangkan kuali priuk sendok aja di dapur itu ada pergesekan, apalagi di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan pergaulan dan bersosialisasi, apakah di kantor, di masyarakat, di masjid, ya, di mana saja kita berada, ada semacam kesalahan yang diperbuat orang lain terhadap kita. Hendaklah kita maafkan. Kikis habis di dalam hati, jangan diingat-ingat itu. Tidak ada orang tidak bersalah. Sebagaimana diri kita tidak sempurna, berarti saudara kita juga demikian. Jangan diungkit-ungkit yang akan membuat perpecahan. Sehingga dengan melupakan kesalahan, keburukan, dan kekhilafan orang lain terhadap diri kita, berarti kita telah memberi peluang maaf dengan berbuat baik. Sehingga saudara kita yang berbuat kekhilafan dan kesalahan tadi, dengan lapang dada dan sabar kita memaafkan dan mendoakannya kepada Allah, dia berpotensi menjadi orang yang baik karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, Quran surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaghfu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira lahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, hendaklah kamu memberikan maaf dan berlapang dadalah kamu. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni kamu? Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, itulah 4 hal yang harus diingat dan yang harus dilupakan. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa bihamdika wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah.